Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Eka Nur Ilmi Syarif, kelas 1D D3 Administrasi Bisnis dengan NIM 351273 nomor urut 2. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang proses berpikirnya para pendiri bangsa dalam merumuskan Pancasila, di mana para pendiri bangsa dalam merumuskan Pancasila memiliki ciri-ciri komitmen, yaitu mengutamakan persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia, selalu bersemangat dalam berjuang, mendukung, dan berupaya secara aktif mencapai cita-cita bangsa, melakukan pengorbanan pribadi. Di mana juga terjadi perubahan kata yang semula sila pertama berbunyi ketuhanan dengan mewajibkan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Adanya perubahan tersebut atas semangat komitmen para pendiri bangsa untuk melakukan menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Mereka lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara yang dilandasi semangat persatuan dan kesatuan untuk merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Yang pertama, usulan dari Muhammad Yamin. Muhammad Yamin merupakan seorang sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum. Dalam membuat rumusan Pancasila, Muhammad Yamin memberikan 5 hal untuk sila dijadikan dasar negara. Pertama, diajukan secara lisan pada tanggal 29 Mei tahun 1945 yang berisi: pertama, peri kebangsaan; kedua, peri kemanusiaan; ketiga, peri ketuhanan; keempat, peri kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Kemudian hal tersebut berubah saat Muhammad Yamin menyampaikan rumusan dasar negara yang diajukan secara tertulis, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa; yang kedua, kebangsaan persatuan Indonesia; yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab; yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua yaitu Soepomo. Soepomo merupakan seorang ahli hukum pada generasi pertama yang sudah ada ketika Indonesia merdeka. Soepomo adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang juga dikenal sebagai arsitek Undang-Undang Dasar tahun 1945 bersama dengan Muhammad Yamin dan Soekarno. Usulan untuk rumusan Pancasila diungkapkan Soepomo dalam pidatonya di sidang BPUPKI yang digelar pada tanggal 31 Mei tahun 1945. Soepomo memberikan 5 rumusan untuk dijadikan dasar negara, yaitu yang pertama, persatuan; yang kedua, kekeluargaan; yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin; yang keempat, musyawarah; dan yang kelima, keadilan rakyat. Yang terakhir yaitu Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Soekarno juga turut serta merumuskan Pancasila dalam pidatonya di sidang BPUPKI tanggal 1 Juni tahun 1945. Di pidatonya tentang mengenai dasar negara yang terdiri dari 5 butir gagasan tersebut. Yang pertama, kebangsaan Indonesia; yang kedua, internasionalisme dan peri kemanusiaan; yang ketiga, mufakat atau demokrasi; yang keempat, kesejahteraan sosial; yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu, Soekarno juga mengusulkan 3 dasar negara yang diberi nama Ekasila, Trisila, dan Pancasila, di mana akhirnya dasar negara yang dipilih adalah Pancasila. Dan terdapat juga tentang proses berpikirnya para tokoh sehingga melahirkan Pancasila yang memiliki hubungan antara filsafat dan ideologi. Proses berpikirnya para tokoh bangsa sehingga melahirkan Pancasila memiliki hubungan antara filsafat dan ideologi. Filsafat harus berlangsung dengan mengkritik pendapat-pendapat yang berlaku. Jadi, proses intelektual diperoleh melalui suatu proses pemeriksaan, di mana secara krisis, diskusi, dan penjelasan-penjelasan mengenai gagasan. Suatu filsafat mencakup suatu pandangan dunia atau konsepsi yang beralasan mengenai seluruh kosmos dan suatu pandangan hidup yang berisi ajaran tentang nilai-nilai, makna-makna, dan tujuan-tujuan dari hidup manusia. Dan juga refleksi menyeluruh tentang yang segala sesuatu yang disusun secara sistematis, di mana secara krisis dan hakikat kebenarannya yang terdalam, serta demi makna kehidupan manusia di tengah alam semesta ini. Proses berpikirnya para tokoh bangsa sehingga melahirkan Pancasila memiliki ciri-ciri radikal, sistematis, dan bersifat universal. Radikal berarti berpikir sampai pada akar-akarnya atau pada radis-radisnya, di mana artinya berpikir secara
secara mendalam pada akar-akarnya atau berpikir untuk menemukan kebenaran yang hakiki. Berpikir tentang segala sesuatu sampai pada hakikatnya, sistematis artinya berpikir secara logis selangkah demi selangkah, menunjukkan suatu kerangka pemikiran yang konsisten dan utuh. Sedangkan universal artinya berpikir secara umum, tidak terkait ruang dan waktu, di mana pemikiran tersebut sebagai sistem kebenaran tentang segala sesuatu yang dipersoalkan sebagai hasil dari berpikir secara radikal, sistematis, dan universal. Filsafat sebagai hasil berpikir dapat dipakai acuan orientasi atau dasar dalam kehidupan pribadi ataupun dalam kehidupan berkelompok. Karena ia meyakini kebenaran yang terkandung dalam pikiran filsafat tersebut. Filsafat yang demikian secara umum diartikan sebagai ideologi. Dalam hubungan dengan negara, ideologi diartikan sama dengan Weltanschauung. Selain itu dikenal pula dengan istilah filosofi Grasslike yang dipakai oleh Insinyur Soekarno pada usulan-usulannya tentang dasar-dasar Indonesia merdeka pada pidatonya di depan anggota sidang BPUPKI, di mana BPUPKI yang pada tanggal 1 Juni 1945 Weltanschauung atau pandangan dunia yang diartikan sebagai konsensus mayoritas warga negara tentang nilai-nilai dasar yang ingin diwujudkan dengan mengadakan negara merdeka, di mana tersebut nilai-nilai dasar itu berbeda-beda tetapi ada pula persamaannya antara bangsa satu dengan bangsa yang lain, di mana Pancasila merupakan hasil berpikir secara kefilsafatan, suatu hasil pemikiran yang mendalam daripada pendiri negara Indonesia yang disahkan sebagai dasar filsafat negara pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Dengan demikian, Pancasila merupakan konsensus filsafat yang akan melandasi dan memberikan arah bagi sikap dan cara hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara yang berisikan ajaran mengenai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai itu berpangkal dari alam pikiran budaya Indonesia dan terkait dengan perjuangan bangsa. Pancasila sebagai ideologi berarti suatu pemikiran yang memuat pandangan besar, cita-cita, dan mengenai sejarah manusia masyarakat, dan termasuk juga dengan cita-cita kita semua, dan mengarah Indonesia dan negara Indonesia yang bersumber dari kebudayaan Indonesia. Pancasila di mana sebagai ideologi terbuka memiliki dimensi-dimensi idealitas, normatif, dan realitas. Berikut adalah arti dan makna sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, pengakuan adanya kausa prima, sebab pertama yaitu Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Yang ketiga, tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang keempat, ateisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia. Yang kelima, menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, toleransi antar umat dan dalam beragama. Yang keenam, negara memberi fasilitator bagi tumbuh berkembangnya agama dan imam warga negara dan menjadi mediator ketika terjadi konflik antar agama. Maknanya, manusia sebagai makhluk yang ada di dunia ini seperti halnya makhluk lain diciptakan oleh penciptanya, di mana pencipta itu adalah kausa prima yang mempunyai hubungan dengan adanya yang diciptakan. Manusia sebagai makhluk yang diciptakan wajib menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Dalam konteks bernegara, maka dalam masyarakat yang berdasarkan Pancasila dengan sendiri dijamin kebebasan memeluk agamanya masing-masing. Selanjutnya yaitu arti dan makna sila kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana
pokok-pokok pikiran dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai berikut. Yang pertama, menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan. Maksudnya, kemanusiaan itu mempunyai sifat yang universal. Yang kedua, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Hal ini juga bersifat universal dan bila diterapkan dalam masyarakat Indonesia, sudah barang tentu bangsa Indonesia menghargai hak dari setiap warga negara dalam masyarakat Indonesia. Yang ketiga yaitu mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Hal ini berarti bahwa yang dituju masyarakat Indonesia adalah keadilan dan beradab yang tidak pasif, yaitu perlu dipelurusan dan penegakan hukum yang kuat jika terjadi penyimpangan-penyimpangan. Maknanya adalah manusia ditempatkan sesuai dengan harkatnya. Hal ini berarti bahwa manusia mempunyai derajat yang sama di hadapan hukum, sejalan dengan sifat universal bahwa kemanusiaan itu dimiliki oleh semua bangsa, maka hal itu pun juga kita terapkan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Sesuai dengan itu, hak kebebasan dan kemerdekaan dijunjung tinggi dan mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah, berarti diusahakan perwujudannya secara fasih. Jika ada hal yang menyimpang dari norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku, harus dilakukan tindakan yang setimpal. Berikut arti dan makna sila persatuan Indonesia, di mana pokok-pokok pikiran yang perlu dipahami antara lain: yang pertama, nasionalisme; yang kedua, cinta bangsa dan tanah air; yang ketiga, menggalang persatuan dan kesatuan bangsa; yang keempat, menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan keturunan dan perbedaan warna kulit; yang kelima, menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan. Makna persatuan hakikatnya adalah suatu yang artinya bulat, tidak terpecah jika persatuan Indonesia dikaitkan dengan pengertian modern yang sekarang ini, di mana ketika pengertian modern sekarang ini disebut dengan nasionalisme. Dan nasionalisme adalah perasaan satu sebagai suatu bangsa, satu dengan seluruh masyarakat warga yang ada dalam masyarakat. Oleh karena rasa satu yang demikian kuatnya, maka daripada timbul rasa cinta bangsa dan tanah air, akan tetapi perlu diketahui bahwa rasa cinta bangsa dan tanah air yang kita miliki di Indonesia bukan yang menjurus kepada kaupinisme, yaitu rasa yang menganggukkan bangsa sendiri dengan merendahkan bangsa orang lain. Selanjutnya yaitu arti dan makna sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, hakikat sila ini adalah demokrasi, di mana demokrasi dalam arti umum yaitu pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang kedua yaitu permusyawaratan, artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat, baru sesudah itu diadakan tindakan bersama. Yang ketiga yaitu dalam melaksanakan keputusan diperlukan kejujuran, di mana bersama hal ini perlu diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat sehingga membawa konsekuensi adanya kejujuran bersama, di mana juga terdapat 4 perbedaan secara umum demokrasi ini di Barat dan di Indonesia, yaitu terletak pada permusyawaratan yang diusahakan agar dapat menghasilkan sebuah keputusan-keputusan yang diambil secara bulat. Di dunia Barat yang berlangsung yaitu keputusan yang berdasarkan pemungutan suara yang berdasarkan pada rumus-rumus Parno ditambah dengan 1. Yang terakhir yaitu arti dan makna sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu yang pertama, kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan meningkat. Yang kedua, seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. Yang ketiga, melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya, di mana tersebut maknanya adalah keadilan berarti adanya persamaan dan saling menghargai karya orang lain. Jadi seorang itu bertindak adil apabila orang memberikan sesuatu orang lain sesuai dengan haknya. Misalnya, seseorang berhak memperoleh X, sedang ia menerima X, maka perbuatan itu adalah kemakmuran.
yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan meningkat, titik dinamis dalam arti diupayakan lebih tinggi dan lebih baik, titik yang berarti peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran yang lebih baik. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi dari saya tentang proses intelektual bagi para pendiri bangsa ketika merumuskan Pancasila. Dan saya juga mohon maaf ketika ada salah kata dari saya karena saya juga baru memulai, dan dimana juga di sini saya juga sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan. Dan saya juga berterima kasih, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.